Jadi kalau ditanya kepada teman-teman, Bapak dan Ibu yang mengikuti event hari ini, apakah mereka senang mencari tantangan? Rata-rata skala mereka baik, Pak. Baik itu berarti mereka senang ya? Iya, bagus tuh. 67%. 67%. Nah, yang kedua tentang persistent learning nih, belajar. Ini baik juga. Ini kayaknya bagus. Wah, ini luar biasa ini. Kita lihat. Oke. Pak Eko, mungkin ada nggak? Ini saya nggak tahu. Ini mungkin tidak ada ini ya. Salah satu tipikal persistent learning suka membaca ya, Pak Eko ya? Persistent learning itu salah satu tipikalnya. Kalau ngadapin kesulitan, dia nggak gampang berhenti gitu loh. Oke. Jadi misalnya kalau jatuh sekali itu, kemudian dia bangkit lagi gitu loh. Oke, tangguh gitu ya? Iya. Oke. Kemudian, ini tiga-tiganya baik? Iya, bagus-bagus semua nih. Oh, bagus-bagus semua. Oke, siap. Artinya kalau saya baca dari poll saat ini, Pak Aris, saya senang banget nih teman-teman, siapapun yang mengisi, teman-teman punya modal yang bagus untuk menjadi seorang pemimpin yang agile, karena growth mindsetnya bagus tuh, masuk skala 4 gitu. Jadi modalnya udah bagus, tinggal nanti yang berikutnya, moga-moga akhirnya juga bagus. Jadi modalnya udah bagus. Siap, saya stop sharing karena waktu. Yes. Monggo Pak Eko, lanjutkan. Oh ya, sebentar saya ini dulu Pak Eko. Sebenarnya teman-teman, jadwal kita kan jam 3, tapi kita kasih plus minus ya. Jadi paling tidak, paling telat jam 3.30. Kita usahakan sebelum asar sudah selesai ya. Oke. Kasih kesempatan ya. Terima kasih. Nggak terasa Pak Aris ya? Ya, luar biasa ini Pak Eko. Terima kasih. Oke, nah kita lanjut. Yang berikutnya tadi sesudah growth mindset, udah G kan, sekarang E-nya, embracing. Jadi kalau embracing itu apa sih sebenarnya? Kan embracing tadi kan dengan sukacita menerima perubahan, tapi kita kan harus mendeteksi kitanya seperti apa gitu. Nah, kalau Anda perhatikan Bapak dan Ibu, teman-teman semua, orang yang embracing itu tuh punya kebiasaan mendetek, mengeses dan mengantisipasi gitu. Jadi pada saat misalnya ada ditemukan virus di Wuhan, Cina gitu kan. Kalau Anda kemudian cuek aja, di sana korban sudah sampai yang terinfeksi udah 80.000, Anda cuek aja, Anda ini embracing-nya kurang ini, detect assess-nya kurang gitu kan. Jadi pada waktu, kalau saya pakai diri saya sendiri ya, pada waktu pertama kali bulan Februari itu, saya udah ngomong sama anggota tim saya, ini saya agak curiga nih, jangan-jangan nanti terpengaruh ke global nih, ke Indonesia gitu kan. Waktu itu kami udah bicara dengan saya dan bicara dengan tim saya di Februari ya. Pada waktu masih ramai di Cina kan diisolasi langsung kan. Jangan-jangan nyebar, walaupun tebakan saya itu masih kurang cepat karena proliferasi penyebarannya itu kan habis dari Cina kan ke Italia, Spanyol ya. Itu menurut saya jauh lebih cepat daripada gambaran saya. Nah, artinya apa? Kita kalau ada perubahan-perubahan tertentu di dalam lingkungan, atau misalnya nih kayak teknologi gitu ya. Saya kembali ke tahun 2000-an dulu Pak. Saya punya teman manajer di PT Pos gitu. Zaman saya dan Pak Aris gitu tahun 90-an, zaman kita kuliah dulu, kalau punya teman atau LDR kan pakai surat gitu ya. Nunggu seminggu tuh baru sampai. Balik lagi seminggu lagi gitu kan. Tahun 2000-an atau 90-an akhir kan udah mulai muncul SMS kan. SMS kan apa? Short message. Ya. Samping lamanya udah lupa kita Pak. Iya, saking lamanya udah lupa gitu kan. Saya ngomong sama manajernya PT Pos loh, Pak Aris waktu itu. Ada tetangga saya manajer PT Pos. Kemudian Pak, menurut saya bahaya loh Pak nanti buat bisnisnya PT Pos. Karena orang kan tuh cari gampang dan mudah kan. Sekarang dengan biaya yang lebih murah itu bisa kirim dan real time. Jawabannya apa? Enggak Pak Eko. Enggak, tenang aja. Orang itu terbiasa dengan surat dan masih banyak kok orang yang butuh Pak menggunakan surat. Itu omongan manajer PT Pos tahun 2002. Artinya apa? Orang itu nggak embrace change gitu loh. Dia nggak detect, assess, dan anticipating change-nya. Dan apa yang terjadi? Bisnis PT Pos surat hancur. Dan Anda perhatikan bahkan SMS pun sekarang hancur gara-gara muncul apa? WA dan kawan-kawan kan, gitu kan. Jadi harus hati-hati. Ini kalau kita ada suatu kondisi tertentu misalnya, beberapa tahun yang lalu saya udah bilang kepada, saya kebetulan jadi konsultan di industri multimedia gitu, beberapa direktur
owner saya bilang begini, hati-hati ya, TV berbayar itu sudah mau sunset loh. Kenapa lo bilang sunset? Begitu nanti internet itu makin mudah diakses, karena sudah 4G, pada waktu itu masih 3G ya, 4G, streaming udah makin mudah, gadgetnya makin murah, smartphone makin murah, makin ini kan, TV berbayar bisa kacau loh. Karena apa? Ngapain sih orang langganan TV berbayar yang mahal, dan berjadwal pula, ada jadwalnya kan, mending mereka langsung akses ke YouTube, sekarang misalnya ngakses ke Netflix, segala macam. Sekarang banyak yang tinggal, sebentar lagi akan tinggal nama, yang sudah hilang misalnya Big TV, Next Media, hati-hati itu. Sebentar lagi nanti yang lagi tadi saya bilang tadi, TV berjadwal, terestrial itu juga bisa kena. 5 tahun lagi, tebakan saya akan nggak relevan lagi. Karena makin mudah diakses. Nah ini, kita harus detect, assess, dan anticipation change kalau kita mau menjadi pemimpin yang benar. Nomor 2, kreatif and inovatif. Kalau tahu sudah ada, ada gejala nih perubahan seperti ini, kemudian kita siap-siap mengantisipasi dengan cara apa? Kita nggak bisa lagi pakai cara lama nih. Harus menggunakan cara baru. Nah itulah kreativitas dan inovasi muncul. Kita nggak bisa menggunakan produk yang lama nih. Harus dengan produk yang baru gitu. Karena apa? Produk lama udah nggak relevan lagi. Itu namanya kreatif dan inovatif. Kalau Anda hanya berhenti, oke, saya terima. Saya embracing-nya diartikan menerima perubahan, kemudian tidak mengembangkan cara baru, produk baru, ya itu bukan embracing, itu namanya separuh itu loh. Kalau kita embracing beneran, ya kemudian kita mengembangkan cara hidup yang baru ya. Termasuk dalam pekerjaan kita gitu misalnya, kok saya ini golongan kolonial Pak. Saya nggak bisa Pak, kalau saya webinaran mengoperasikan, ya ini kan ya harus belajar cara baru kali gitu. Maunya jangan seperti saya masih sering ngomong, saya nggak bisa mengoperasikan. Zaman dulu kita pindah ya dari mesin tik ke komputer kan mirip kan kondisinya kan. Nggak kreatif dan nggak inovatif kemudian tinggal gitu. Yang ketiga, untuk supaya bisa kreatif dan inovatif tadi itu harus fostering sinergi dan kolaborasi ya. Kita ajak kolaborasi, kita satukan resources yang kita miliki, kita orkestrasi, bahkan kalau perlu pesaing pun kita ajak kolaborasi gitu. Dunianya berubah kok. Medan pertempurannya berubah. Cara menanggapinya berubah. Anda tahu nggak? Ini sebelum Huawei nomor 1 ya. Nomor 1 dan nomor 2 smartphone di dunia sebelumnya kan adalah Apple dan Samsung. And then my question, siapa yang membuat chipnya Apple? Siapa Pak Aris? Chipnya Apple? Chip loh, itu penting nggak chip di smartphone? Ya, penting, sangat penting. Siapa yang buat Pak? Nggak tahu saya, IBM atau Samsung Pak? Oh Samsung. Jadi Anda bayangkan pemain nomor 1 dan nomor 2 yang bersaing ketat gitu ya di smartphone yang sekarang nomor 1 Huawei itu chipnya chipnya Apple itu dibuat di Samsung kompetitornya. Anda bayangkan ya. Jadi kompetisi itu diartikan dengan cara yang berbeda sekarang. Di dalamnya namanya ada kolaborasi namanya cooperation and competition jadi satu. Ya kan? Contoh nih misalnya, saya dengan Pak Aristia tuh nggak begitu head to head. Misalnya saya kemarin ketemu dengan teman juga bisnisnya sama, konsultan gitu ya, konsultan manajemen. Nggak ngapain head to head gitu loh. Kita kolaborasi aja. Kalau ada spillover, saya kasih kamu ya, atau kita saling bantu, kita kolaborasi. Daripada kalau kompetisi itu apa? Bisa menghancurkan price, pasar, segala macam, kita kolaborasi aja yuk. Karena dunianya baru ya, kayak seperti ini gitu. Nah itu yang ketiga tadi, fostering, sinergi, and collaboration. Jadi era kolaborasi sekarang ya Pak Eko ya? Iya. Kalau survei, nanti Anda bisa lihat di internet ya, ada 2 kompetensi yang selalu muncul nomor 1, nomor 2, nomor 3. Salah satunya. Kalau nggak nomor 1, nomor 3. Yang pertama adalah agile leadership, yang kedua adalah collaboration. Itu 2 yang muncul di dunia masa depan. Kalau ada Pak, saya pengen survive jadi pemimpin di masa depan. Oke, yang pertama Anda harus agile sebagai pemimpin, yang kedua adalah kolaboratif. Jadi teman-teman kesimpulannya 2 ini harus kita kuasain. Jadi kalau mau buka-buka YouTube, buka-buka Google, bukalah 2 ini, Pak Eko ya.
Agile sama collaboration. Nanti collaboration next time juga ini saya bisa sharing itu seharian 1,5 jam sendiri ngomongin kolaborasi. Siap. Terima kasih Pak Eko. Next. Nah ini yang terakhir nih. Tadi itu kan konsep gitu loh, ini mindset gitu. Tapi kan harus kita eksekusi menjadi sebuah kerja nyata, perilaku nyata gitu kan. Namanya rapid execution. Anda sebagai pemimpin harus membuat keputusan dan harus cepat. Tapi jangan diartikan rapid execution itu ngawur, itu salah. Salahnya gimana? Saya pernah punya pengalaman dulu pada waktu saya jadi direktur transformasi. Meeting dengan presidir gitu ya. Ada 2 orang direksi lain. Dikasih tugas membuat keputusan di direktoratnya masing-masing. Yang satu itu ngebiarin. Wah ini nggak mudah nih dibiarin kan. Deadline seminggu gitu. Sesudah tinggal 1 hari, baru dia panggil VP-nya, manajernya untuk mengambil, itu pun dia directing gitu. Directing itu apa ya? Pikiran dia yang dia pakai. Begitu keputusan dibilang ke presidir, keputusannya jelek. Yang satu, begitu keluar dari ruangan meeting dengan presidir tadi, kumpulin anggota timnya, cari data, cari informasi, diskusi segala macam, 2 hari selesai, hasilnya bagus. Jadi, jangan diartikan kalau cepat itu pasti kualitasnya jelek. Enggak, lambat itu kualitasnya juga bisa jelek, karena apa? Nggak ngapa-ngapain. Jadi rapid execution membuat keputusan yang tepat, tetapi tetap rasional dan komprehensif. Gimana caranya? Yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita harus menjadi manusia pemimpin yang trustworthy, bisa dipercaya. Harus punya integritas. Harus memang punya kemampuan yang bisa kita tunjukkan ke anggota tim kita. Punya motif yang baik. Jadi, kalau Anda nggak bisa dipercaya atau nggak dipercaya sama anggota tim Anda sebagai pemimpin, nggak akan bisa rapid execution. Mereka akan menghalangi. Kalaupun nggak menghalangi di muka, di meeting, di belakang akan menusuk dari belakang. Percaya saya. Itu yang saya lihat sehari-hari. Keputusan yang dibuat ditelikung di belakang. Karena apa? Nggak dipercaya sama anggota timnya. Tidak melakukan dengan sebaik-baiknya keputusan yang dibuat. Itu kan termasuk nggak percaya kan? Tapi dengan cara yang halus. Yang kedua, tadi. Bahwa cepat itu tidak berarti ngawur, tetap harus rasional. Jadi proses pengambilan keputusan tetap harus menggunakan teknik, gitu ya. Nanti ini lagi nih Pak Aris, ini juga bisa bahasan khusus, strategic decision making. Yang pertama, ini saya cepet-cepetan aja ya. Kalau mengambil keputusan itu kita harus apa? Situation identification, identifikasi situasinya. Harus kemudian apa? Alternative development, mengembangkan alternatif opsi-opsi. Kemudian apa? Alternative selection. Jadi alternatif opsi yang dikembangkan kita seleksi dengan teknik khusus juga. Kemudian kita harus decision integration. Keputusan harus diintegrasikan. Kemudian kita masuk ke kedalaman kontennya. Bagi Anda yang mau lebih dalam dengar, lihat di YouTube saya ya, with Dr. Eko Utomo, itu ada penjelasan yang mungkin lebih lama daripada penjelasan sekarang. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting nih. Rapid execution itu hanya muncul kalau kita sebagai pemimpin tuh have a sense of urgency. Loh kalau kita tadi ya, yang di embracing tadi, santai, kitanya itu komplasensi itu ya begitu-begitu aja, masuk di comfort zone, nggak punya sense urgency, nggak bakal bisa rapid execution. Kita harus bikin bahwa ini ada urgency nih. Sehingga kemudian apa? Keputusan dieksekusi dengan cepat. Jadi ingat, rapid execution di dalam yang harus dimiliki seorang pemimpin yang agile adalah punya trustworthy personal character, kemudian rational decision maker, dan ketiga adalah have a sense of urgency. Nah, ini sudah mulai masuk slide terakhir nih Pak. Artinya kalau dikelompokkan menjadi satu, coba bapak-bapak dari ibu-ibu perhatikan. Tadi Pak Aris sudah pooling juga ya. Ini yang pertama total ya. Gitu ya. Seberapa baik leadership agility Anda? Kalau isi jujur ya, ini kan bukan benar salah segala macam. Untuk mengukur kondisi kita saat ini gitu ya. Tadi udah diukur growth mindset-nya. Kita di mana sih? Always looking for challenge. Rendah sekali, rendah, cukup, atau memang kalau waktunya lebih panjang kita akan jelasin lebih detail sih
always looking for child itu contoh-contohnya apa? Kita nggak cukup punya waktu. Dan seterusnya, embrace change apa? Apakah kita detect, assess, anticipating things? Apakah kita kreatif dan inovatif? Apakah kita fostering synergy and collaboration? Apakah kita masih suka berantem nggak? Oh, kalau suka berantem pasti rendah sekali nih gitu. Yang di rapid execution sama, apakah kita orang yang pemimpin yang bisa dipercaya nggak? Rendah atau caranya apa? Tanya anak buah deh. Pak, ya kalau ditanya kita mungkin mereka takut ya. Kita tanya orang lain untuk tanya anak buah kita. Nah, itu lebih gampang, lebih jujur gitu ya. Nah, kalau teman-teman di scoring, kalau yang tadi yang pertama scoringnya 4 nih rata-rata. Udah bagus sih, tinggal teruskan gitu. Tapi kalau scoring kita itu di bawah 3 rata-rata, wah, modalnya berat Pak Aris. Minimal kita harus perbaiki untuk di angka 4 tadi rata-rata 4 bagus untuk kemudian apa? Supaya kita bisa berlatih menjadi seorang pemimpin yang ini. And this is the statement, bukan statement. This is the question yang akan men-challenge menstimulus kita semua, gitu. Saya, Pak Aris, teman-teman semua. Are you ready to lead in the VUCA world or not? Yang pertama adalah, do you want to lead in the VUCA world? Kan, Pak, saya nggak mau, Pak. Saya mau di kampung aja, ya boleh ya. Tapi ingat ya, di kampung juga kena pengaruh loh. Begitu, oh ya, di kampung kena pengaruh. Iya. Kemudian, are you ready atau enggak? Tadi alat ukurnya kan udah ada. Ya. Pak, I am not ready yet. Ya udah, kita latihan bareng-bareng. Namanya kan tadi ya, learning itu nggak ada batasnya, harus selalu berjalan. Nah, video ini. Wow. Wow. So, you, the legend. Yes, from the video. Seorang pemimpin yang sedemikian agile, walaupun dalam konteks olahraga ya, namanya Michael Jordan. Dia satu-satunya pemain basket yang 6 kali hampir berturut-turut, 3 kali berturut-turut, stop 2 tahun, 3 tahun berturut-turut, yang menjadi pemegang gelar juara NBA. Karena apa? Dianya agile dan dia memimpin timnya, Scottie Pippen, Horace Grant, Dennis Rodman, dan kawan-kawan untuk bisa menjadi memimpin Chicago Bulls sedemikian luar biasa. This is the last slide from me. Saya akan bacakan, ini dari saya ya, Anda cari di internet juga nggak ada, ini bikinan saya sih. Nanti masuk gitu. Masuk internet ya. VUCA World itu jangan dianggap sebagai musuh. VUCA World itu providing a battlefield, memang a battle sih, bukan providing a flower garden, bukan a flower garden. Itu a battlefield gitu ya. VUCA World itu providing a battlefield to grow your leadership muscle. Muscle itu kan otot gitu. Loh, kalau kita masuk ke pertempuran dan kita siap memang mau berkembang, muscle kita akan berkembang gitu. Bukan a flower garden ya, bukan taman bunga sih, memang bukan a battlefield. Ada kesempatan kita mengembangkan otot kita, and then manfaatkan itu. Supaya apa? Kita tetap relevan, survive, dan bisa jadi pemimpin yang baik untuk rumah tangga kita, RT RW, your department, your division, and your company. Atau dimanapun kita berada. Begitu Pak Aris. Terima kasih. Monggo. Luar biasa. Kita kasih plus dulu buat Pak Eko. Teman-teman bisa kasih plus dengan kasih reaction di ini ya, di ngasih plus sekarang zaman now itu bukan tepuk tangan tapi kasih reaction di ini. Jadi bisa kasih tepukan tangan lewat reaction di Oke. Sebenarnya Pak Eko, ini pertanyaan banyak sekali. Tetapi saya tahu kan ini agak sensitif juga kan, sudah masuk waktu sholat asar, jadi saya takut melanggar ini kita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Pak Eko nanti ada beberapa pertanyaan, saya kasih ke Pak Eko, nanti saya jawab, nanti Pak Eko mohon bantu jawab, nanti saya kembalikan ke para peserta masing-masing, boleh ya Pak? Boleh.